Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mujir Yahya, NIM 20200510391 dari kelas K Pemikiran Politik Islam. Kali ini saya akan membahas tentang politik dari Ibnu Taimiyah. Langsung saja masuk ke bagian riwayat singkat kehidupan Ibnu Taimiyah. Nama lengkapnya adalah Ibnu Abu Abbas Ahmad Ibnu Abdul Al-Halim Ibnu Abdul Al-Salam Abdullah Ibnu Muhammad Ibnu Taimiyah, dan 23 seorang ulama besar yang terkenal dengan gelar Syekh Al-Islam dan Mufti Al-Ummah. Ia lahir di Haran dekat Damaskus, Syria pada Rabiul Awal 661 Hijriah, 5 tahun setelah jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tartar atau runtuhnya kekuasaan Abbasiyah. Ketika berumur 6 tahun, ia dibawa oleh ayahnya Syekh Shihab al-Din Abu Ahmad ke Damaskus bersama dua orang saudaranya. Ayahnya adalah tokoh ulama terkemuka dari mazhab Ahmad Ibnu Hambali. Bahkan kakeknya Syekh Abu al-Barakat Abdul Al-Salam adalah ahli fikih mazhab Hambali dan ahli tafsir serta hadis. Di Damaskus ia belajar dan mendalami berbagai cabang ilmu pengetahuan. Gurunya antara lain Ibnu Abdul Al-Daim, Syekh Syam al-Din Al-Hambali, Syekh Jalal al-Din Al-Hanafi, Ali Zain al-Din Al-Muqaddisi, dan lain-lain. Pada usia 20 tahun, ketika ayahnya tutup usia, ia mulai memperlihatkan perhatian yang besar untuk mempelajari fikih Hambali, ilmu-ilmu Al-Quran, hadis, dan teologi. Ia di samping hafalannya yang kuat juga terkenal rajin menghadiri diskusi-diskusi ilmiah, dan pada umur itu juga ia telah mulai mengarang, menafsirkan Al-Quran, dan memberi fatwa, sehingga tidak mengherankan jika ia dikenal dengan mendapat reputasi sebagai seorang ulama yang berwawasan luas. Ia menginginkan pemurnian agama, dan karenanya pula ia di samping banyak mendapatkan sanjungan, juga terdapat banyak pertentangan antara dia dan ulama-ulama semasanya. Ibnu Taimiyah hidup pada masa dunia Islam sedang betul-betul mengalami puncak disintegrasi politik, dislokasi lokal, dan dekadensi akhlak dan moral. Jatuhnya Baghdad dan runtuhnya pemerintahan Abbasiyah membuat setiap wilayah terpecah-pecah dan menjadi kerajaan kecil. Di bekas negara Abbasiyah itu telah pula muncul sultan atau raja-raja kecil yang tidak lagi tunduk atau memerlukan legalitas syariah sebagaimana difatwakan oleh Al-Mawardi. Apalagi para penguasa Mogol yang baru masuk Islam tidak banyak yang merasa perlu untuk mencari legitimasi keagamaan. Heterogenitas kehidupan penduduk baik dalam hal kebangsaan, status sosial, agama, aliran, dan budaya membawa implikasi terhadap kerawanan negara, instabilitas politik, dan perkelahian antar mazhab. Ibnu Taimiyah yang bermazhab Hambali terpaksa harus sering masuk keluar penjara karena memusuhi penguasa atau karena perbedaan mazhab atau pendapat. Mula-mula meskipun di dalam penjara, Ibnu Taimiyah masih dapat meneruskan kegiatan ilmiahnya dengan menulis buku. Dan apabila ia keluar, ia kembali mengajar dan memberi fatwa. Tapi setelah ia di penjara untuk ketiga kalinya, jiwanya menjadi sangat terpukul karena ia tidak diberi tinta dan kertas lagi. Ia tidak tahan menerima penginan itu, dan akhirnya pada tahun 728 Hijriah ia tutup usia pada usia kurang lebih 66 tahun. Ibnu Taimiyah adalah seorang mujahid yang sangat penting. Samping pemikirannya banyak diterima dan dijadikan landasan pemikiran atau diskusi hingga saat sekarang ini. Ia juga banyak meninggalkan karya-karya emas baik dalam bidang fikih, tafsir, teologi, dan termasuk karyanya dalam bidang pemikiran politik Islam. Karyanya yang paling penting dalam bidang pemikiran politik adalah Al-Siyasah, Al-Syariah, Fi Islah, Al-Rai wal Ra'iyah, atau politik yang berdasarkan syariah bagi perbaikan pemimpin dan rakyat, dan yang berusaha memperbaiki situasi masyarakat pada masanya dan mengikis habis kebobrokan politik atau melalui administrasi politik syariah. Nah, yang kedua, langsung saja kita masuk ke pemikiran politik dari Ibnu Taimiyah.
Pemikiran politik Ibnu Taimiyah sangat jelas berorientasi kepada suatu bentuk negara atau pemerintahan yang bersendikan agama. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri karena Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa kebobrokan umat disebabkan oleh kebobrokan para pemimpin, dan kurang tepatnya pemimpin memilih menteri-menteri dan pembantu-pembantunya di semua tingkat pemerintahan. Oleh karena itu, dia menyajikan suatu contoh atau model pemerintahan menurut Islam yang didasarkan keyakinan bahwa umat hanya dapat diatur dengan baik oleh pemerintahan yang juga baik. Nah, ini beberapa pemikiran politik Ibnu Taimiyah. Ada dasar pemikiran politik, penunjukan pemimpin, teori keadilan, dan ada juga pentingnya adanya musyawarah dan penting adanya pemerintah. Nah, langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu dasar pemikiran politik. Ibnu Taimiyah memulai diskusi politiknya dengan mengemukakan atau mendasari teori politiknya kepada firman Allah SWT dalam Al-Quran, Quran surat 4 ayat 58 sampai 59. Menurutnya, ayat 58 surat An-Nisa ini dimaksudkan bagi para pemimpin negara. Demi terciptanya kehidupan negara yang serasi, hendaknya para pemimpin menyampaikan amanat kepada pihak yang berhak dan bertindak adil dalam mengambil keputusan atau mengatur rakyatnya. Sedangkan ayat 59-nya ditujukan kepada rakyat. Mereka diperintahkan untuk taat, tidak saja kepada Allah dan Rasul-Nya, tetapi juga kepada pemimpin mereka, dan mengikuti kebijakan pemerintah selama tidak dalam hal maksiat dan dilarang oleh agama. Atau artinya segala peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan agama, Al-Quran dan Al-Sunnah. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Ibnu Taimiyah lebih memfokuskan pemikirannya pada proses perjalanan administrasi negara, bukan pada konsep atau mekanisme pengangkatan pemimpin sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Mawardi. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah dalam pemikirannya lebih mendambakan suatu keadilan yang dilakukan oleh pemerintah dan dalam menjalankan roda pemerintahnya. Ibnu Taimiyah yang dikenal puritan zahid dan keras pendirian itu mendambakan keadilan sebagai cita-cita utamanya, sehingga ia menyetujui pendapat bahwa kepala negara yang adil walaupun tidak beragama Islam adalah lebih baik daripada kepala negara yang beragama Islam tapi zalim. Dia menyetujui ungkapan Allah mendukung negara yang adil meskipun kafir, dan Allah tidak mendukung negara yang tidak adil sekalipun Islam. Nah, langsung saja kita masuk yang kedua, yaitu penunjukan pemimpin dari Ibnu Taimiyah. Untuk mendukung terwujudnya keadilan yang didambakan, maka menurut Ibnu Taimiyah dalam pengangkatan dan penunjukan pemimpin serta penunjukan aparat pemerintah oleh para pemimpin harus benar-benar objektif, memiliki kemampuan dan profesional di bidangnya. Tidak boleh adanya bentuk kolusi, primordialis, atau nepotisme. Bahkan dalam jabatan-jabatan pemerintahan atau terendah pun, seperti imam masjid, bilal kepada kepala desa atau RT atau RW, hendaknya mengikuti persyaratan-persyaratan yang sama. Ketatnya persyaratan yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah boleh jadi disebabkan ia mengalami sendiri dan pernah merasakan bentuk ketidakadilan pemerintahan, dan juga melihat sendiri akibat-akibat yang ditimbulkan oleh ketidakadilan terhadap kehidupan umat dan masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk pemikiran politik teori keadilan oleh Ibnu Taimiyah. Mengikuti teori tentang keadilan, Ibnu Taimiyah kemudian mengemukakan pentingnya pelaksanaan dan tegaknya hukum secara konsisten. Supremasi hukum menjadi pelambang bagi perdamaian dan idealitas suatu pemerintahan dengan berlandaskan kepada firman Allah SWT, yaitu Quran surat 5 ayat 45. Ibnu Taimiyah membagi hukum menjadi dua, hukum pidana yang merupakan hak Allah seperti pencuri, pelaku zina, dan lain-lain, dan hukum pidana yang menjadi hak manusia seperti pembunuhan dan penganiayaan. Dalam hal pelaksanaan hukum itu ditegakkan tanpa pandang bulu, tanpa melihat status sosial, dan tidak boleh adanya campur tangan siapapun atas kedaulatan hukum. Nah, selanjutnya kita masuk ke tempat, yaitu pentingnya musyawarah dan pentingnya ada pemerintahan. Hal lain yang juga menjadi sasaran diskusi Ibnu Taimiyah adalah pentingnya peranan musyawarah dan pentingnya ada pemerintahan. Seorang kepala negara menurutnya harus selalu bermusyawarah dan tidak diktator, sebagaimana firman Allah SWT, Quran surat 3 ayat 159. Dan Nabi sendiri adalah sosok yang terkenal amat gemar melakukan musyawarah. Musyawarah dilakukan dengan meminta pendapat para ahli selama pendapat
dan urusan tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama, Al-Quran dan Sunnah, serta konsensus antara umat Islam. Berbicara tentang pentingnya adanya pemerintahan, Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa mendirikan suatu pemerintahan untuk mengelola urusan umat merupakan kewajiban agama yang sangat mulia, karena agama tidak dapat tegak tanpa ada pemerintahan. Juga dengan adanya pemerintahan maka dapat pula ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga keberadaan kepala negara itu diperlukan tidak hanya sekedar menjamin keselamatan jiwa dan hak milik rakyat serta terpenuhinya segala kebutuhan, tetapi juga untuk menjamin tegak dan berlakunya segala syariat Islam dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Taimiyah juga menganggap bahwa kepala negara adalah bayangan Allah Subhanahu wa taala di bumi, dalam arti bahwa dia adalah wakil Tuhan di bumi dengan kekuasaan dan kewenangan memerintah sesuai dengan hukum Tuhan. Bahkan ia berpendirian keberadaan kepala negara meskipun zalim, lebih baik bagi rakyat daripada hidup tanpa kepala negara. Nah, langsung saja nih kita masuk ke penutup. Pemikiran politik Ibnu Taimiyah begitu penting dalam sejarah politik Islam. Bahkan hingga saat ini, Ibnu Taimiyah dengan keberaniannya menghapuskan atau penolakan sistem kepemimpinan khilafah dan tesisnya yang mengatakan bahwa rezim yang nubuwah dan bukan imamah. Sedangkan imamah baru ada setelah Nabi wafat, menunjukkan bahwa ia mempunyai gagasan yang revolusioner dan pembaruan. Dia tidak ingin rakyat hanya menjadi objek dalam sebuah negara, tapi ia ingin rakyat menjadi subjek atas negara. Bagi Ibnu Taimiyah, mekanisme atau sistem pengangkatan kepala negara tidak terlalu penting. Yang penting adalah bahwa orang yang menduduki jabatan itu harus benar-benar amanah dan adil. Ibnu Taimiyah mensyaratkan dua hal bagi kepala negara, yaitu memiliki kualifikasi kekuatan atau al-ukhuwah dan integritas atau al-amanat. Kekuatan dan integritas tersebut diperoleh melalui cara mubayah atau sumpah setia yang diberikan oleh ahli syakwa. Ibnu Taimiyah lebih cenderung kepada bentuk pemerintahan demokratis. Hanya saja yang demokratis yang dikehendaki Ibnu Taimiyah adalah demokratis konstitusional yang berlandaskan nilai-nilai syariat dan berlandaskan keinginan rakyat dan memberikan rakyat ruang untuk berpartisipasi dalam politik. Model seperti ini, menurut Ibnu Taimiyah, bisa merealisasikan nilai-nilai keadilan. Pemikirannya ini menurut penulis relevan dan sejalan dengan asas demokrasi yang populer saat ini. Bahkan bisa berimplikasi menjadi acuan para negarawan untuk membangun sebuah tata pemerintahan. Dengan adanya konsep di atas inilah dapat dirumuskan bahwa praktik kenegaraan bukan atas dasar nas formal atau tekstual, akan tetapi berdasarkan kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh orang banyak. Dan dengan demikian, dasar maslahat mempunyai peranan di dalam masalah kenegaraan tersebut. Sekian penjelasan dari saya, singkat saja. Mohon maaf atas ada keraguan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.